Aku nyalakan kameraku ya. Bang, Ya. abang liatin nggak ini kakinya kayak begini bang? Nih. Ya. Aduh, tangan sulit nih. Halo, abang lihat nggak nih posisi kaki kayak gini sama posisi kaki yang ini? Ya itu kan duduk bang. Iya, yang saya tanya kenapa harus begini posisi kakinya? Ya emang harus begitu. Iya, yang saya tanya kenapa bang kok harus begitu kakinya? Ini bang, nih. Kan gini bang, liatin bang, kakinya kan ditekuk tuh bang, jari-jarinya seperti kalau bangun tidur kan kita pengen bikin kretek-kretek gitu kaki itu kan bang, tahu kan? Nah, kenapa harus begitu gitu? Jadi duduknya begitu bang, itu secara fikihnya ya, secara fikih. Iya bang, yang saya tanya kenapa kok harus begitu gitu? Kenapa duduknya nggak duduk biasa gitu? Atau terserah dia mau duduk model gimana gitu? Kenapa kok harus gitu? Sulit. Jadi intinya gini bang, itu kan duduk seperti itu termasuk dalam rukun sholat. Betul bang, abang Siti. Yang kutanya bukan itu abang Siti. Yang kutanya itu adalah kenapa harus begitu kakinya bang? Itu hubungannya sama Tuhan tuh apa gitu loh bang? Gimana? Ya yang tahiyat awal itu benar tuh begitu, yang atas. Yang bawah itu tahiyat akhir begitu bang. Iya, yang saya tanya itu kenapa harus begitu bang? Kok harus kayak begitu gitu loh? Kenapa duduknya itu nggak bebas, terserah yang penting duduk gitu? Kok harus gitu tuh? Hubungannya kaki itu tuh dengan Tuhan tuh apa gitu loh bang? Padahal ini tiang agama loh bang. Kenapa? Ini hal yang fundamental kok abang nggak teliti gitu bang? Itu kan yang bawah tuh ya, tahiyat akhir. Itu tahiyat akhir sunahnya duduk tawarruk. Tawarruk ya. Iya tawarruk bang, saya ngerti kok bang. Duduk tawarruk, duduk tahiyat, saya ngerti. Yang saya tanyakan itu Siti Halimah, Ustadz Siti Halimah, yang di keningnya ada bekas-bekas tanda orang sujud, ya. Yang ditanya adalah itu kaki hubungannya dengan Tuhan tuh apa gitu loh? Kenapa kaki itu harus kayak begitu? Apa hubungannya? Apa esensinya? Apa filosofinya dengan Tuhan? Apakah Allah itu hanya mau lihat kaki yang kayak begitu atau bagaimana gitu loh bang? Ntar dulu bang. Buku kita beda bang, Sulit teman-teman, sulit. Rizal Andre. Kita kasih dulu dia tepuk tangan Rizal Andre teman-teman. Semoga dia membawa ilmu, bukan membawa amarah, ankara murka. Rizal Andre, silakan nyalakan kamera. Halo kamera. Selamat pagi Bapak Edis. Edis ya? Iya, Edis TV. Siang ini ya? Iya. Pak Andre siap diskusi Pak Rizal. Pak Edis ini orang Medan juga ya? Ya, boleh dibilang seperti itu. Oh ya. Ya, Pak. Oke. Bang Rizal siap berdiskusi dengan baik? Oh siap. Oke. Amarah dan ankara murkanya sudah ditinggal di Monas? Siap. Bukan di Monas. Hotel Marriott. Oke, baik. Oke. Jadi diskusi kita itu perihal tiang agama di dalam Islam. Anda sebagai Muslim tentu saja Anda sholat. Makasih yang kesigipnya. Makasih Kori, makasih. Oke. Nah, pada waktu sholat, Bang, kita bahas dulu lah posisi duduk tahiyat. Ya. Abang lihat itu kakinya itu kayak begitu. Ya, betul. Ya, pertanyaan saya, Bang, apa hubungannya menghadap Tuhan dengan kaki seperti itu? Tunjukkan dalilnya ada di Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Silakan Bang. Nah, jadi kalau dalil dan hadis tentang gerakan sholat, itu waktu Muhammad dulu mengerjakan,
Muhammad mengerjakan seperti itu, makanya sahabat mengerjakan seperti itu. Akhirnya diturunkan turun-temurun sampai ke tabi'in, sampai ke kita sekarang. Makanya pengerjaan sholat seperti itu. Sama halnya dengan Al-Quran, dicatat dulu. Di waktu di zaman para sahabat, Sayyidina Utsman mencatat. Jadi Al-Quran ini pun turun-temurun. Yang persetanya maknanya, Bang. Jadi maknanya apa, Bang? Jadi kalau dalil di Al-Quran tentang gerakan sholat, itu nggak ada dalil yang merilkan. Nggak ada yang merilkan seperti ini, seperti itu, gitu. Tidak ada. Oke, maknanya apa, Bang? Maknanya kaki harus begitu itu kenapa? Jadi maknanya seperti itu. Kalau kita senam pagi seperti ini, macam-macam lah gerakannya seperti itu dibuat. Sebenarnya itu untuk kesehatan, utamanya kalau di logisnya ya. Untuk kesehatan. Jadi sholat itu untuk kesehatan, Pak ya? Terutama untuk kesehatan kalau logisnya. Oh, sholat untuk kesehatan, teman-teman ternyata. Oh, sholat untuk kesehatan. Ya. Oke, berarti orang sholat itu tujuannya adalah olahraga, Pak? Tujuannya bukan olahraga, tapi untuk kesehatan. Oke, tujuannya untuk kesehatan. Jadi teman-teman, bahwasanya ternyata selama ini sholat itu adalah tujuannya untuk kesehatan. Betul, Bang? Untuk kesehatan, betul, Bang? Iya, betul. Oke, teman-teman. Jadi nggak ada kaitannya, nggak ada ini sama sekali, nggak ada masalah-masalah agama gitu, hanya masalah untuk kesehatan saja. Masalah agama, gerakannya diwajibkan seperti itu, bukan itu masalah juga di agama. Gerakannya diwajibkan seperti itu kan rukun. Rukun ini artinya agar sholat itu sah bagi orang yang mampu. Artinya bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa mengerjakan berdiri, ruku, sujud, seperti tahiyat, itu bagi orang yang mampu. Tapi kalau bagi orang yang nggak mampu, bisa mengerjakannya secara duduk. Tidak mampu duduk, bisa baring. Seperti itulah, Pak. Oke, kalau orang sehat lah, kita nggak usah bahas yang orang yang sakit ya. Orang yang sehat seperti kita inilah ya. Kalau misalnya posisi kakinya seperti pada gambar, kita ambillah contoh gambar yang bawah ya. Kalau misalnya posisi kakinya tidak seperti ini gitu ya. Nih, tidak seperti ini. Berarti tidak sah ya, Pak ya? Sah. Tidak sah atau tidak sah? Posisi kakinya itu tahiyat awal. Iya, kalau tidak seperti ini tidak sah. Oh, kalau tidak seperti ini? Iya. Kalau tahiyat kan rukun. Jadi kalau tidak seperti itu tidak sah karena tidak dia rukun. Sah. Oh, tidak sah. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa kalau tidak seperti itu tidak sah? Karena tidak sesuai dengan rukun. Cara pengerjaan rukun kan harus sah dia. Oke, yang saya tanyakan, apa kaitannya itu dengan Allah? Apa Allah ngeliatin kakinya orang yang lagi sholat atau gimana? Jadi bukan, sebentar, gini Bang, gini sedikit Bang ya, karena gini, kita kan saling menghargai nih. Aku hargai, Abang mau apa aja terserah kan. Aku kan cuma pengen tahu. Nah, kami sebagai orang Kristen Bang, ketika kami orang Kristen, kami datang kepada Tuhan itu membawa hati dan pikiran kami. Ya kan? Yang kami serahkan kepada Tuhan itu adalah hati dan pikiran. Jadi Tuhan itu melihat hati dan pikiran. Tuhan tidak melihat apakah kaki kami ditekuk atau tidak ditekuk. Pertanyaan saya kepada Bapak, kenapa Tuhannya Bapak ngelihat kaki? Oh, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ngasih perumpamaan ya. Ya Pak ya. Kalau Bapak pergi sekolah ya contohnya. Sampai di sekolah, Bapak kan bawa buku ini. Ya enggak? Betul. Bawa buku, bawa pena, bawa apa. Tapi kalau ditanya tahu Pak. Kalau ditanya bukunya untuk apa tahu, untuk nulis, untuk mencatat. Kalau Bapak ditanya kakinya harus berbentuk seperti ini, nanti Bapak ditanya Bapak nggak tahu. Jadi kenapa Bapak harus duduk di bangku sekolah, padahal di bangku sekolah itu kenapa harus duduk? Karena udah disediain kursi Pak. Kalau disediain kursi berarti duduk. Kalau nggak ada kursi selonjoran. Karena ini seperti
sudah diatur dari situnya, dari dasarnya, bahwa duduk sholat itu seperti itu. Baik, pertanyaan saya Pak, kenapa model duduknya itu seperti ini? Oh, Model kenapa duduknya. model duduknya seperti itu? Iya, Kembali lagi ke jawaban awal tadi. Jadi ini loh, makna Pak. gerakan sholat tadi. Lihat ini Pak ya, lihat ini. Lihat ini, Ya, gambar ini, lihat ini ya. Ini ya. kan telapak tangan ini kelihatan ini. Ya. Telapak kaki ini. Ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa telapak kakinya harus bermodel kayak begini? Apa hubungannya itu dengan Allah gitu loh? Kita penasaran, kita gini, ini hubungannya dengan Tuhan tuh apa? Model kaki lo kakinya gitu, hubungannya sama Tuhan apa? Kalau kakinya nggak dibikin kayak gitu, hubungannya dengan Tuhan apa gitu loh? Kok seolah-olah Tuhannya Bapak itu kok seperti ngeliatin kaki orang gitu loh? Ada apa gini dengan kaki itu? Jadi di dalam Islam itu Pak, sebenarnya ini sangat panjang lebar kalau kita bahas sampai kepada Tuhan. Sulit nih Pak ya. Panjang lebar, nggak cukup di sini. Memang tadi kata Bapak karena kesehatan tadi. Karena Tuhan Bapak sangat-sangat memperhatikan kesehatan Bapak tadi katanya. Ya, seperti itu. Oh, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Enggak, sebentar. Di mana dalilnya bahwasanya Allah mengatakan bahwa kaki seperti itu tuh supaya sehat, di mana? Oh, itu pertanyaan Bapak nggak bisa jadi pedoman seperti pertanyaan seperti itu, nggak bisa. Bukan gini, karena kan Pak Rizal mengatakan bahwasanya itu untuk kesehatan, betul? Nah, karena Anda mengatakan demikian, gerakan sholat terkecil itu harus kita buka forum. Iya, bukan gini, berhubung Anda membuat sebuah klaim, membuat sebuah jawaban, walaupun jawaban itu sama sekali nggak ada dasarnya, maka saya bertanya, di mana dalilnya bahwasanya posisi kaki seperti itu sehubungan dengan kesehatan, misalnya untuk memperlancar aliran darah. Nah, itu di mana dalilnya gitu loh. Jadi saya bertanya kembali, di mana dalilnya kenapa harus mengerjakan ibadah di gereja itu harus bernyanyi-nyanyi, harus pakai drum, pakai... Enggak harus, Pak. Yang bilang harus siapa, Pak? Ada nggak dalilnya seperti itu? Bukan, Bapak kan bilang harus, enggak harus, Pak. Enggak harus. Jadi kalau banyak gereja yang tidak ada drumnya, banyak gereja yang enggak alat musiknya cuman gitar, banyak, Pak, enggak harus ada drumnya. Bahkan nggak ada gitar pun nggak apa-apa. Jadi kalau nggak nyanyi? Nggak nyanyi pun nggak apa-apa. Siapa yang bilang harus nyanyi, harus ini enggak? Enggak, karena kami datang kepada Tuhan itu yang kami bawa adalah hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Makanya kami bernyanyi itu adalah sebuah ekspresi rasa kasih sayang kami kepada Tuhan. Sebenarnya Abang pun di dalam Islam pun ada loh Pak nyanyi-nyanyian untuk Muhammad. Mau saya nyanyikan? Sebentar. Anda kan mengatakan kepada orang Kristen kenapa nyanyi-nyanyi kepada Yesus gitu kan? Ya. Nah, aku ada lagu nih, ada lagu. Tolong dengerin ya. Berhubung rumahku itu di samping masjid dulu, ya waktu aku masih di Indonesia rumahku itu di samping masjid nempel. Jadi musik itu ku dengarkan setiap bulan Ramadan di waktu sore menunggu buka puasa sebelum acara-acara pengajian sebelum buka puasa. Lagunya seperti ini. Dengarkan ya, dengarkan. Ya. Lagunya gini. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Kau manusia pilihan, kaulah kekasih Tuhan. Nah itu salah satu lagunya. Ya. Jadi ada juga lagu-lagu kepada Muhammad sebagai ekspresi bahwasanya kalian mencintai Muhammad. Ya, seperti itu berarti. Masalahnya ketika kami bernyanyi-nyanyi memuji Yesus, kalian bilang, wahai orang-orang Kristen, mengapa kau menyembah manusia? Mengapa kau memuji-muji manusia? Giliran kepada Muhammad katanya tidak menyembah. Itu bukan menyembah loh Pak. Nah kan?
Makanya aku bilang ini Jadi standar pertanyaan ganda, saya, Bang Rizal. Pertanyaan saya, Pak. Berarti Bapak percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhan? Ya. Waduh, ini makin lari nih diskusi kita ini. Fokus, Berarti, kembali ke tema dulu. Kembali ke tema dulu, Pak Rizal. Biar nggak lari kita kemana-mana. Bapak bilang tadi Muhammad itu berarti disembah gitu. Kan itu nggak masuk akal. Gini, Kalau disembah baik. Ku jelaskan. Ketika kami ke gereja, dengarkan Pak Rizal ya. Ketika kami ke gereja, kami bernyanyi. Ya. Misalnya nyanyian kami adalah gini. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Nah, kami nyanyi misalnya seperti itu kan. Nah, kalian bilang itu adalah menyembah manusia, memuji-muji manusia, bernyanyi-nyanyi untuk manusia. Mengapa kalian menyembah manusia? Gitu kan pertanyaan kalian kan? Nah, sekarang ku balik. Nah, kulihat kalian bernyanyi-nyanyi kepada Muhammad juga. Itu banyak memuji. Iya, sama. Makanya pertanyaannya, mengapa kalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Karesteng? Gitu loh. Berarti kalau kami bang ya, kami itu mengakui dan kami bangga. Saya Edis TV mengakui dan saya bangga menyembah, memuliakan Tuhan Yesus, bernyanyi memuliakan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hidup, dia hidup. Makanya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, masalahnya Pak Rizal ketika bernyanyi-nyanyi kepada Muhammad meninggal. Pak Rizal, apakah Muhammad dengar waktu dia dinyanyikan pujian kepada dia? Dia kan sudah meninggal. Kenapa Bapak tahu Muhammad itu meninggal? Oke, kutanya sama Pak Rizal, di mana sekarang Muhammad? Jadi kutanya sekarang Bapak, di mana sekarang Yesus? Menurut Alkitab tercatat bahwasanya Yesus naik ke surga. Kutanya sama Pak Rizal, menurut agama Islam, Muhammad ada di kuburan atau tidak? Iya, betul. Berarti sudah meninggal, betul? Sudah meninggal. Berarti abang dipimpin. Oke, sebentar. Pak Rizal dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Berarti Pak Rizal dipimpin oleh orang meninggal, betul? Jadi begini, Pak. Sebentar. Berarti Pak Rizal dipimpin oleh orang meninggal, betul? Jadi sebentar Pak Rizal, biar kita ini. Gini, sebentar Pak Rizal, dengan segala hormat Pak Rizal. Apakah Anda dipimpin oleh orang mati atau orang meninggal? Jadi Bapak ini sebenarnya kan sulit. Lebih membuat pertanyaan seperti jebakan gitu. Bukan jadi jebakan Pak Rizal. Gini Pak Rizal. Jadi saya kasih pertanyaan jebakan juga ini. Gini Pak Rizal, gini sebentar sedikit Pak Rizal, biar kita ada esensinya ini bicara kita, biar kita nggak saling potong. Gini Pak Rizal, di dalam tunjukkan sama saya di Alkitab, kalau Bapak bisa menunjukkan di Alkitab itu bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan, saya siap hari ini masuk Kristen. Baik, siap ya. Berani nggak? Oke, kalau tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Baik. Ada Alkitab di situ? Ada Alkitab di situ? Tunjukkan aja, biar saya lihat nanti Alkitabnya. Oke, Yohanes 13:13. Apa? Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Tolong bacakan. Saya bacakan ya, Yohanes 13:13. Kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya bacakan di sini. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13:13 ya Pak ya? Iya, Yohanes 13:13. Salah, bukan Tuhan, itu Tuhan. Tuhan. Kata Tuhan. Ini sudah mulai ngeles ini kalau seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah Bang Rizal. Gini Bang Rizal. Kalau di Kristen itu kan tidak ada paksaan, tidak ada dibawa parang kan, masuk kau Kristen, nggak ada seperti itu.
Kalau di tempat kami itu tidak ada paksaan, tapi tidak apa-apa lah. Dalil bahwa Yesus itu sebagai Tuhan nggak bisa jadi dalil karena kata-kata Tuhan. Walau gini, Pak Rizal, biar kita tidak berdebat lagi, kita kembali, Pak Rizal, kita kembali ke tema lah. Pak Rizal, kita kembali ke tema lah. Nanti kita lari kemana-mana, Pak Rizal. Bukan, intinya tadi yang bawa lari. Oke, kita kembali ke tema. Oke, kita kembali ke tema ya. Kita kembali ke tema. Kata Bapak tadi Muhammad disembah, makanya saya larikan juga ke sana. Oke, baik. Makanya kita sekarang kembali ke tema biar kita tidak makin jauh. Bukan gini aja, Bapak harus belajar lagi baru bikin live seperti ini. Seperti itu. Masalahnya saya sudah 13 tahun mendalami Quran dan belum pernah ketemu ada muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bukan, Bapak harus belajar lagi baru bikin live seperti ini. Jadi sudah 13 tahun orang-orang yang Bapak tantang di forum seperti ini itu nggak bisa bahas seperti ini tuh. Bapak harus masuk media itu orang seperti Dr. Zakir Naik. Ini kan media juga Pak Rizal. Ya, Dr. Zakir Naik itu seorang dokter bedah dulu itu. Tapi dia memahami Alkitab, memahami Mazmur Daud, mau dia semua dipahami tentang kitab Yahudi. Oke. Makanya dia buka forum seperti itu di Malaysia, di Indonesia, di seluruh negara-negara Islam, negara-negara Kristen. Bahkan dia di blacklist daripada Amerika gara-gara itu. Karena orang sana nggak bisa menentang apa yang dikatakan dia, karena dia hafal. Makanya kalau forum seperti itu nggak bisa Bapak. Itu artinya Bapak itu udah artinya apa namanya ya, menyepelekan gitu. Seperti itu. Oke. Sudah bisa saya tanggapi Pak Rizal? Ya, boleh. Baik. Tadi Pak Rizal mengutip seorang ulama dari India, Zakir Naik, yang memang pernah datang ke Indonesia ya, tahun 2017 itu dia ke Indonesia, tur Indonesia ya, tur Zakir Naik Indonesia nama programnya. Nah, jadi salah satu yang didengung-dengungkan atau dalam bahasa saya itu yang digombalkan oleh Zakir Naik itu adalah mengenai sains. Apa itu sains? Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang ada di dalam agama Islam. Nah, makanya gini Pak, waktu membahas sains janganlah yang tinggi-tinggi. Saya ganti layar saya dalam waktu 5 detik. Mohon bersabar. Oke. Bereng Johnson. Rizal Andre. Ya. Tadi kita bicara sains. Kalau kita bicara sains, jangan yang jauh-jauh dulu, rumah Allah dulu saja. Ya. Ini adalah gambar di mana Ka'bah sedang mengalami kebanjiran. Nah, perlu saya informasikan bahwasanya Ka'bah ini itu berulang kali atau menjadi langganan banjir. Bahkan dari zaman sebelum Muhammad. Ya. Nah, yang terbaru saya ambil di layar ini. Ini rumah Allah sedang banjir. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Rizal, kita laki-laki nih, kalau laki-laki itu pasti ngertilah dikit-dikit ilmu pertukangan. Jikalau ada seorang tukang yang mendirikan suatu rumah, di mana rumah itu ketika hujan turun menjadi kubangan air masuk ke dalam rumah sampai ke kolong-kolong tempat tidur kita. Pertanyaan saya kepada Pak Rizal Andri, tolong jawab dengan jujur. Apakah tukang bangunan itu dapat kita sebut sebagai tukang bangunan yang dungu? Tidak. Jadi kalau ada orang bangun, rumahnya menjadi genangan air, tukang itu pintar berarti? Iya, kalau langganan banjir harus ada sebelum pembangunan, harus ada sudah dikalkulasikan, diperhitungkan. Nanti kalau banjir rumah ini seperti ini gitu. Betul, mantap. Betul, artinya sebentar Pak Rizal. Artinya seorang tukang bangunan sebelum dia mendirikan dasar pondasi rumah itu, yang dilihat pertama kali adalah posisi letak tanah itu. Apakah air akan berkubang di situ atau tidak? Kalau air akan berkubang ke situ, maka harus ditimbun, harus dikasih urutnya,
harus ditinggikan. Supaya apa? Supaya sekalipun datang hujan, air tidak berkubang di situ. Sepakat? Nah, sepakat. Nah, sekarang kalau ada seorang tukang yang mendirikan bangunan, tidak memperhitungkan hal tersebut, sehingga ketika hujan turun, rumah yang dibangunnya itu menjadi kubangan air tempat kodok berenang. Pertanyaan saya, dapatkah dikatakan bahwa tukang bangunan itu seorang yang dungu? Seorang yang apa? Dungu? Dungu? Iya. Nggak bisa dikatakan dungu. Loh, ya berarti tukang bangunan itu pintar. Kalau dia membuat bangunan terus menjadi tempat langganan kubangan air. Kalau tukang bangunan itu tergantung daripada arsitektur. Iya, saya ngerti. Artinya gini, Pak. Pertanyaan Bapak, arsitektur, jangan tukangnya. Oke, baik. Arsiteknya. Oke, arsiteknya lah. Oke. Dapatkah kita katakan bahwa arsitek itu seorang yang dungu ketika hasil bangunannya menjadi tempat kubangan air? Ya, dikatakan dungu. Baik. Kutanya sama Bapak, tolong lihat layar. Siapa yang merancang atau mendesain supaya rumah Allah didirikan di situ? Yang mendirikan dan itu Ibrahim. Iya, siapa yang nyuruh Ibrahim mendirikannya di situ? Ya. Siapa yang menyuruh Ibrahim mendirikan di situ? Ya, yang menyuruh ya Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya. Ya. Berarti aktor intelektual yang membuat supaya rumah Allah didirikan di situ adalah Allah, betul? Gimana? Artinya aktor atau orang atau tokoh, kalau saya bilang orang nanti Bapak bilang Allah bukan orang, gini. Ya. Sosok yang membuat rumah Allah itu supaya didirikan di situ adalah Allah, betul? Betul. Oke, ternyata rumah itu seperti yang Anda lihat di layar, ada air berkubang di situ dan menjadi banjir. Itu bukan sekali, 2 kali. Ya. Pertanyaan saya dengan menggunakan standar yang sama. Apakah dapat disebutkan bahwa Tuhan Anda adalah, mohon maaf, ini kalau saya katakan nanti banyak yang kejang ini. Bisa kan saya katakan bahwa dia berpredikat sama seperti tukang bangunan yang telah kita sebutkan tadi? Tidak. Duh, berarti standar ganda dong. Bisa dikatakan, karena begini. Aku kasih contoh ya. Bapak mendirikan bangunan. Bapak yang mendirikan ya. Ini udah antisipasi, udah bikin, udah ditinggikan. Jadi keuntungan daripada hujan tadi lebih banyak keuntungan daripada mudaratnya, daripada kerugiannya. Bukan itu. Kita bicara banjir dulu, Pak. Jangan bicara ini. Bukan. Ini berkaitan, Pak. Itu harus kita bicarakan. Nggak bisa ditinggalkan itu. Lebih banyak keuntungan kebanjiran itu daripada kerugiannya gitu. Baik, saya coba bandingkan ya dengan agama Kristen, Pak ya. Gini. Saya buka di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1. Saya bacakan ya. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Perhatikan, di Gunung Moria di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Jadi menurut 2 Tawarikh 3 ayat 1. Jadi menurut firman Tuhan, rumah yang harus didirikan baginya harus didirikan di atas bukit Moria, di atas gunung Moria. Itulah bedanya Tuhan dengan Allah, Pak. Kalau Tuhan mendirikan rumahnya di bukit Moria, tidak pernah banjir, sedangkan Allah mendirikan rumahnya di lembah Mekah. Dan berkali-kali rumahnya Allah kebanjiran. Dari sini, Pak, makanya nggak usah bicara sains tinggi-tinggi, ilmu bulan, ilmu ini. Yang paling sederhana saja, Pak. Dalam hal mendirikan rumah bangunan saja sudah ketahuan yang mana yang Tuhan dan yang mana yang Tuhan-Tuhanan.
Nggak bisa Bapak seperti ini. Gimana? Kita kan dikasih akal logika yang sehat, Bang. Oke, ganti apa namanya? Ganti Boleh. supir nih. Boleh, Bang. Silakan, Bang. Jadi begini, tentang gambaran apa namanya tadi, orang yang sholat. Ini kembali ke awal loh. Pokok pembicaraan ini. Boleh. Ku ganti gambarnya, Bang. Silakan. Jadi, nah tuh. Jadi tentang penggambaran orang yang tahiyat tadi itu, duduknya seperti itu bagian daripada rukun sholat. Fungsinya itu memang diuntungkan untuk umatnya, untuk masalah kesehatan. Karena di dalam di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang jiwa rohani yang kuat gitu. Waduh, mensana incorpore sano itu kutipan orang kafir loh itu. Ini abang kayaknya udah ganti nih, bukan mengutip hadis dan Quran, malah mengutip kutipan orang Italia nih, Bang. Ya fungsinya begini, kita bukan lari kemana-mana loh. Fungsi perintah yang diperintahkan Tuhan kepada kita itu tidak ada kepentingan Tuhan terhadap makhluknya, tapi justru makhluk yang berkepentingan terhadap Tuhannya gitu. Jadi ya, pertanyaannya gini loh Bang Rijal, gini. Dalam gerakan sholat itu kan ada gerakan. Ada gerakan takbiratul ihram, mengangkat tangan. Ada yang di atas telinga, ada yang di samping telinga, ada yang di bawah telinga, kan beda-beda itu, beda mazhab, beda ini kan. Terus pada waktu duduk tahiyat awal duduknya kayak begitu, tahiyat akhir duduknya begitu. Ya kan? Yang saya tanya itu gini Bang. Itu gerakan-gerakan kayak begitu itu hubungannya dengan Tuhan tuh apa gitu loh. Kalau kami kan orang Kristen kan datang membawa hati dan pikiran. Kalau kalian datang kepada Allah membawa gerakan-gerakan tertentu. Nah yang saya tanya, itu duduk tahiyat akhir itu, yang kayak di layar itu, hubungannya dengan Tuhan tuh apa gitu loh. Oke, gini Bang Edis. Kalau makanya saya bilang dari awal tadi itu, setiap perintah Tuhan terhadap makhluknya, tidak ada yang namanya kepentingan Tuhan terhadap makhluknya. Jadi perintah itu disuruh untuk kemaslahatan makhluknya semuanya. Iya, masalahnya begini Bang Rizal, tidak ada perintah Allah supaya duduk kayak gitu. Itu tentang perintah sholat, tentang gerakan, itu adanya di hadis. Kalau perintah sholat ada. Perintah sholat tuh ada, tapi supaya sholatnya itu harus kayak begitu itu, saya mau tanya, kapan Allah bilang seperti itu? Tidak ada. Jadi iya, berarti tidak ada. Berarti gerakannya diada-adakan. Itu adanya di hadis, kan gitu. Iya, berarti Allah yang nyuruh atau enggak? Jadi perintah sholat itu fungsinya untuk umatnya, untuk kesehatan, tidak ada kepentingan Tuhan terhadap makhluknya. Untuk kesehatan, oke. Sudah kita tangkap teman-teman, sudah kita tangkap, oke. Jadi menurut Pak Rizal bahwasanya sholat punya gerakan-gerakan macam seperti di gambar itu adalah tujuannya untuk kesehatan, betul? Sehat rohani maupun jasmani. Oke, untuk usaha. Kita tepuk tangan dulu teman-teman ya. Jadi kita sekarang tahu teman-teman bahwa sholat itu ternyata adalah untuk kesehatan. Oke, saya rasa udah seperti itu aja Pak Rizal, karena nanti kalau diteruskan pun akan mutar-mutar seperti itu Pak Rizal. Jadi saya mau pertanyakan juga ini tentang ritual-ritual yang dilakukan umat Oten, tentang bernyanyi lah. Di dalam lagu-lagu itu lagu-lagu pujian, itu apa hubungannya sama Tuhan gitu? Hati Bang, ketika kami mengangkat puji-pujian, menyanyikan lagu puji-pujian itu, ada hati atau ada roh yang mengkoneksikan kami dengan Tuhan. Oh, berarti Tuhan itu perlu dipuji gitu? Kalau dibilang perlu dipuji sih sebenarnya Tuhan sendiri nggak perlu dipuji, tapi kami yang mengungkapkan ekspresi kami akan kebaikannya, makanya kami memujinya. Makanya saya mau pertanyakan tadi tentang jebak-jebak pertanyaan yang menjebak, seperti Bang Edis bilang itu fungsi-fungsi gerakan sholat, apa hubungannya sama Tuhan, itu kan pertanyaan menjebak tuh. Saya balikkan analoginya, ketika orang Kristen menyanyikan sebuah lagu-lagu pujian,
Apa hubungannya? Ternyata baliknya ke diri Bang Edis juga kan? Bukan, Tuhan tuh nggak perlu dipuji. bukan, maksudnya gini, artinya kami bisa menjelaskan itu secara logis. Secara logis begini, lagu-lagu pujian itu adalah ungkapan hati kami ya kepada Tuhan. Nah, sedangkan kalau model kaki kayak begini, apa ini termasuk ungkapan kepada Tuhan? Kalau ungkapan kepada Tuhan itu diungkapkan dengan gerakan-gerakan kaki kayak begini kan gitu. Justru di sini ada plusnya ketika antara ritual Kristen sama ritual Muslim. Di sini ritual Muslim ada nilai plusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika ritual Kristen yang melakukan lagu-lagu pujian itu tidak ada berdampak kepada fisiknya gitu. Tapi ketika ritual Islam di situ ada fisik, ada rohaninya gitu. Ketika gitu. Kalau fisik ya olahraga, Pak. Kalau mau fisik biar sehat ya olahraga ke fitness. Memang ya seperti itu kalau ada tambah-tambahannya. Jadi ritual-ritual Kristen kalau diperbandingkan dengan ritual Muslim itu sangat jauh bedanya. Iya, memang jauh, Pak. Memang jauh banget. Jauhnya nilai plusnya nggak ada di Kristen gitu. Karena fisiknya nggak dapat, cuman rohaninya aja yang dibersihkan, sementara fisik itulah yang gampang macam kadang-kadang sakit apa segala macamnya gitu. Oh gitu. Tapi yang saya katakan bahwa kalau orang Kristen tuh kalau olahraga itu main bola, ya kan, main baseball, kemudian berenang gitu. Kalau di kalian olahraganya kan sholat, betul? Masalahnya Tidak kenapa ada. kalian main bola, Pak? Di situ bukan Sebentar Pak Rijal. Oh, tadi katanya olahraga, katanya fisiknya dapet. Sekarang bukan olahraga. Jadi apakah sesuatu kegiatan yang dilakukan itu semua disebut dengan olahraga? Ini bukan, tadi kan Pak Rijal yang mengatakan bahwasannya fisiknya dapet, rohaninya dapet. Nah, masalahnya sekarang, masalahnya gini. Lalu kalau fisiknya udah dapet, ngapain masih main bola? Yang dikatakan olahraga itu seperti itu, olahraga apa main bola apa segala. Bukan, gini loh. Gini Pak Rijal, artinya klaim Pak Rijal bahwa fisiknya udah dapet itu bohong. Kalau fisiknya udah dapet pasti nggak main bola lagi. Hanya kalau dikaitkan, gini lah kalau fitness lagi gitu loh. Jadi kalau ritual Kristen saya lari-larikan, kalau Edis bilang bahwasanya fisiknya dapat dikaitkan dengan olahraga. Jadi ketika orang Kristen ketika bernyanyi, loh suaranya dapat ngapain mesti nyanyi lagi di mana-mana, nyanyinya kemana-mana gitu. Kami nggak pernah mengklaim seperti itu. Suaranya kami kan dapat suaranya, nggak pernah kami mengklaim begitu. Loh tadi dikaitkan dengan olahraga ritual Muslim tadi kan? Bukan Pak Rijal, Anda yang mengkait-kaitkannya dengan olahraga. Tapi gini biar kita penutupnya nih, biar nggak muter-muter lagi nih. Umat Muslim boleh nggak olahraga? Boleh nggak main sepak bola? Kenapa? Oh, boleh nggak umat Muslim main sepak bola menurut Al-Quran? Ya boleh lah Pak. Boleh. Saya tanya, ada nggak tujuan diciptakannya manusia untuk main bola? Ada nggak tujuan manusia diciptakan untuk main bola? Tujuan manusia diciptakan untuk main bola, dalilnya nggak ada, tapi ya. Iya, tidak ada. Oke, saya tanya sama Pak Rijal. Menurut Al-Quran, tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Tujuan Tuhan menciptakan manusia ini untuk beribadah, cuman itu. Untuk beribadah, iya betul, untuk beribadah. Sekarang saya tanya, apakah Allah pernah menciptakan manusia dengan tujuan lain selain daripada ibadah? Justru persepsi. Enggak, sebentar Pak Rijal. Pak Rijal sedikit Pak Rijal. Adakah tujuan manusia itu diciptakan selain daripada beribadah? Oke. Saya jawab dulu. Tidak ada ya? Enggak, dijawab ada atau tidak dulu? Ada atau tidak dulu dijawab? Saya jawab dulu, jangan dipotong. Kan gitu. Mungkin persepsi Bang Edis sangat sempit, sangat minim tentang kosakata ibadah tadi itu. Makanya saya luaskan ini. Apa sih pengertian ibadah kalau menurut Bang Edis apa sih? Ibadah adalah kosakata bahasa Arab, di mana kata dasar dari kata ibadah itu adalah ya'budu,
ya, dari kata dasarnya adalah abd atau hamba. Artinya penghambaan, melakukan penghambaan diri kepada Allah. Itulah definisi ibadah. Ketika Anda menghambakan diri kepada iblis, disebut Anda beribadah kepada iblis. Ketika Anda menghambakan diri kepada Allah, artinya Anda beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, di manakah dalilnya bahwa tindakan sepak bola adalah bentuk pengabdian diri kepada Allah? Larinya ke sepak bola apa gimana? Kan pertanyaan kita kan tadi kan tentang ibadah. Apakah boleh umat muslim bersepak bola? Ibadah dulu yang dibahas, jangan sepak bola gitu. Pengertian ibadah dulu. Sudah, tadi kan sudah bahas. Ibadah itu penghambaan. Iya, penghambaan. Bagaimana kita berbuat baik sesama. Bagaimana kita berbuat baik terhadap baik, pertanyaan saya begini. Ketika Anda main sepak bola, di mana di situ kaitan sepak bola itu dengan penghambaan diri kepada Allah? Kok sepak bola masalah ibadah? Loh, kan makanya sepak bola. Tapi gini loh, Pak Rizal. Ini biar kita tutup ya. Gini Pak Rizal, karena ulama-ulama seperti Abdul Somad, ya kan, Zulkarnain yang sudah meninggal itu dan lain sebagainya, itu dulu pernah membahas catur. Tahu catur? Main catur? Ya, tahu. Pernah dengar nggak bahwa main catur itu haram? Pernah dengar nggak? Ya, di kalangan umat Islam sendiri pun ada berbeda. Iya Pak, kalau main catur haram, main sepak bola harusnya haram juga. Karena apa? Karena pertanyaannya begini, karena coba hubungkan antara main sepak bola itu dengan pengabdian kepada Allah di mana? Sekarang gini, saya hubungkan dengan Tuhan ya, saya hubungkan dengan Allah ya. Permainan sepak bola tadi itu ya. Tujuannya penghubungannya bagaimana kamu apa namanya sulit. Tidak ada sulitnya. Jadi bagaimana jadi lupa sulit kan? Sulit. tapi gini Bang Rizal, ini anu lah ya, gini. Begini Bang Rizal, ada suatu hadis yang mengatakan bunyinya begini, janganlah kamu mengikuti suatu kaum karena barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk golongan orang-orang tersebut. Nah, ada satu kaum nih, orang-orang kafir tentu saja yang hobi bermain bola. Lalu ada umat muslim yang seperti mereka dengan bermain-main bola juga, padahal ada hadis yang mengatakan janganlah kamu menyerupai satu kaum tersebut. Kalau Anda baca olahraga yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah memanah, bukan main sepak bola. Ini terlalu nggak percaya dia nggak percaya. Tapi beginilah Pak Rizal, gini, saya itu sebenarnya dalam hal-hal tertentu saya itu banyak didukung juga oleh orang-orang Islam yang dia berpandangan lurus, bergaris lurus. Bahwa yang kau sampaikan itu betul, Edis TV. Banyak orang muslim awam ketika disampaikan itu malah marah. Padahal olahraga yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah memanah. Bukan main sepak bola. Tapi banyak umat muslim main sepak bola. Nah harusnya umat muslim itu atlet-atletnya adalah memanah. Ini memanah tidak juara, olahraga juga tidak, sepak bola juga tidak juara. Ini gitu loh. Semuanya diambil oleh orang-orang kafir, pialanya diambil orang-orang kafir. Jadi kurang jauh wisata ya. Jadi katanya 13 tahun mendalami Islam, cumannya kalau sudah 13 tahun mendalami Islam, ini persepsinya sepatutnya lebih luas kosakatanya, bagaimana tentang hadisnya, bagaimana tentang firmannya. Ini kayaknya kok makin sempit. Gitu. Begini, Bang Rizal. Coba tunjukkan kepada saya di hadis ataupun di dalam Al-Quran bahwasanya yang disunahkan itu adalah main sepak bola atau main catur. Di mana? Tidak seperti itu rujukannya. Jadi rujukannya kan Quran dan hadis, Bang Rizal. Gimana? Jadi kalau mempersempit dalam satu hadis yang seperti itu, diperkecil,
akhirnya apa? Terjadilah cara berpikir seperti si Edis ini gitu. Cuman satu rujukan itu menjadi gambaran sifatnya untuk menjatuhkan, tapi kalau nggak terjatuhkan, mana bisa terjatuhkan orang Islam dengan dalil-dalil seperti itu? Bang Rizal salah, Bang Rizal nggak tahu. Bang Rizal, kurang lebih 7 orang Muslim setelah membaca buku yang saya kirimkan, dia lapor kepada saya lewat WhatsApp. Bang, setelah saya baca buku abang ini, sekarang terus terang posisi saya ini sudah tidak percaya lagi dengan agama saya. Kurang lebih 7 orang. Iya, yang mulai SMA itu. Kalau rugi nanti, sekolah kalian ini tutup nanti katanya. Iya, berbebas. Oke lah Bang Rizal, nanti kita sambung lagi ya Bang Rizal ya. Oke, saya senang ngomong sama kamu, cuman ya sepatutnya lebih mendalam lagi nanti suatu saat saya masuk ke sini, kita bahas secara dalam gitu ya. Di mana kelemahannya, di mana kelebihannya, nanti kita bisa dapat poin-poin tertentu di sini. Apalagi kamu katanya sudah 13 tahun mendalami Islam. Ya? Betul. 13 tahun. Terima kasih sudah diberikan kesempatan naik. Makasih ya. Sama-sama Bang Rizal, sama-sama. Ya teman-teman ya, lihatlah bagaimana saya memperlakukan seorang muslim ketika dia itu tidak marah-marah ya. Yang datang ke sini kebanyakan datang bawa emosi dan angkara murka. Ya, jadi kita membahas telapak kaki, posisi telapak kaki yang ada di layar ini Bang. Apa hubungannya telapak kaki harus seperti itu dengan menghadap Allah Bang? Silakan. Emang telapak kakinya kenapa Bang? Itu kan yang saya lingkarin merah itu kan, yang satu telapak kakinya diinjek, yang satu ditekuk, yang satu didudukin di kelihatan itu kan, kayak didudukin di bawah pantat itu kan. Terus yang satu di itu. Kenapa harus begitu itu? Apa hubungannya itu kaki itu sama Allah? Terus masalahnya di mana itu Bang? Masalahnya saya bingung. Itu hubungannya sama Allah apa? Gitu. Oh, saya tarik sedikit dengan peristiwa Isra Mi'raj ya Bang. Ini saya tarik dulu, baru saya akan jelaskan kenapa kakinya begitu. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj Bang, Nabi Muhammad itu kan dia naik dari langit pertama sampai dengan langit ke-7. Ketika Nabi Muhammad naik di langit pertama, dia melihat proses penciptaan malaikat, yang dimana proses peribadatan malaikat itu sedang melakukan berzikir kepada Allah. Kemudian dia naik lagi ke langit berikutnya, langit kedua, melihat proses peribadatan malaikat sedang sujud kepada Allah, dengan proses peribadatannya sujud kepada Allah. Naik lagi ke langit selanjutnya, melihat proses peribadatan malaikat selanjutnya, dia ruku kepada Allah, dan seterusnya. Makanya Nabi Muhammad merasa sejuk anggun melihat peristiwa-peristiwa itu. Sehingga ketika dia menerima perintah sholat Bang, ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia mau... Sebentar, saya potong Bang Manjada. Coba Abang ulangi apa yang saya tanyakan. Iya Bang, saya kan mau tarik gini sebentar Bang Jimin Bang sedikit Bang. Yang saya tanyakan adalah apa pertanyaan saya tadi? Bagaimana Bang? Yang saya tanya aja Abang nggak tahu apa. Yang saya tanya adalah kenapa kakinya begitu kan? Bukan kenapa kaki begitu. Yang saya tanyakan itu hubungannya kaki itu, posisinya sedemikian itu dengan Allah itu apa hubungannya? Enggak ada hubungannya sama sekali Bang. Urusan kaki berarti boleh kakinya nggak kayak gitu? Kalau nggak ada hubungannya sama sekali, berarti kakinya nggak seperti itu boleh? Ini dia berkaitan dalam urusan adab. Coba ketika Abang ibadah kepada Tuhan. Oke, di mana dalilnya dalam hubungannya dalam hal adab mana? Enggak, yang dilihat Allah itu adalah ya kesucian hatinya, kemudian bacaan. Aduh, niru Kristen ini. Abang udah niru Kristen. Kalau di Kristen, Bang, kalau di Kristen betul. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati. Saya bacakan Bang ya. Nih, saya bacakan ayatnya. Kalau di Kristen kalau ngomong pakai ayat Bang, ya. Nih, aku bacakan. Enggak.
sholat itu artinya pengibadatan kita kepada Tuhan. Sedikit bang ya, aku bacakan ya bang ya. Nih, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan abang jiplak loh. Nanti abang jiplak lagi. Nggak boleh. Ya. Nah, saya tanya sebentar bang. Sebentar. Bang. Ini kan adalah hati. Bang, yang gini bang. Iya, itu karena abang sudah terpengaruh ajaran Karesten. Nah, kalau yang Oke, saya tanya sama abang, di mana dalilnya bahwa Allah melihat hati manusia? Di mana dalilnya? Kok pakai dalil sih bang? Lah, terus pakai apa kalau nggak pakai dalil? Kita kan dalam diskusi kan pakai dalil. Penjabaran ibadahnya bang. Ibadah itu kan menghambakan penanda pengesaan kita kepada Tuhan. Itu kan iya, ibadah. Terus hubungannya sama kaki ditekuk kayak gitu apa? Ya itu gerakan sholat, rukun sholat. Iya, kenapa harus begitu gitu loh? Hubungannya itu dengan Tuhan tuh apa gitu loh? Aduh abang ini sulit. Coba abang, siapanya ke abang lagi. Coba kenapa itu kalau dalam ibadah Kristen itu harus ibadahnya itu harus menyanyi dan lain sebagainya? Enggak harus. Siapa bilang harus? Emang itu diperintahkan dalam agama Kristen ibadah harus begitu. Siapa bilang harus? Berarti abang gini sedikit bang. Gini bang, ini sedikit. Abang menunaikan agama tanpa petunjuk dan pedoman dari. Begini bang. Abang kan bilang kenapa orang Kristen harus bernyanyi? Nggak ada yang bilang harus. Ya, jadi tuduhan abang itu udah salah. Jadi tuduhan abang itu udah salah kalau abang bilang harus itu nggak ada. Cara abang beribadah itu bagaimana yang sebenarnya? Cara kami beribadah adalah dengan cara menyerahkan hati kami kepadanya, dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Sedangkan Anda mengatakan harus menekuk-nekuk kaki. Makanya yang saya tanya kepada Anda, apa hubungannya kaki itu dengan Allah? Apakah Allah melihat kaki? Tadi Anda bilang Allah melihat hati, tetapi nyatanya Allah melihat kaki. Emang ada dalilnya Allah melihat hambanya sholat dari kaki? Ya justru tadi abang bilang, kalau kakinya nggak begitu, sholatnya nggak sah. Berarti kan yang dilihat Allah kaki. Coba ya bang, ketika kita dalam melaksanakan upacara, kalau tidak ada penghormatan kepada pembina upacara, apakah upacara itu sah atau tidak bang? Iya, ada protokol. Gini, oke, ada protokol kan? Iya, aku jawab bang, aku jawab. Rukunnya aku jawab bahwa ada hormat kepada pembina. Gini, aku masih ingat zaman SD kan aku sering itu. Kepada pembina upacara, hormat, gitu kan? Ya kan? Kan seperti itu zaman kita sekolah kan? Artinya apa? Kita menghormati pembina upacara itu karena dia yang pembinanya di situ. Dalam acara itu. Nah, yang saya tanya sama abang, itu kaki ditekuk-tekuk hubungannya sama Allah apa? Pusing kan? Pusing bang, jangankan abang, Ustaz juga bingung bang jawabnya. Bingung. Makanya bang waktu pengajian, kalau nanya sama Ustadz yang kayak begini. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan loh Pak Ustadz dari orang Kristen Pak. Katanya kita sholat tuh kakinya ditekuk begini. Itu biar ngapa Pak? Ada hubungannya sama Allah apa? Emang Allah ngelihat kaki kita waktu sholat? Bukankah kita itu membawa hati kita? Kan gitu. Jangan nanyanya Pak Ustadz, hukumnya minum Coca-Cola apa? Ya, kalau gitu mah Ustadznya semangat jawabnya bang. Coba tanya yang kayak begini. Jangan-jangan Ubang diusir nanti dari pengajian. Salat itu sudah disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya ngerti. Yang saya tanya itu gerakannya kok bisa begini? Itu hubungannya sama Allah itu apa? Itu loh bang. Sulit kan?
Yang dilihat itu Bang bacaannya Bang. Iya, terus kalau hanya dilihat bacaannya, kakinya nggak begitu, kenapa jadi nggak sah sholatnya? Berarti kalau yang nggak dilihat kaki, berarti kaki saya mau nggak gitu pun kan nggak masalah. Misalnya kaki yang satu itu dua-duanya saya dudukin, atau dua-duanya nggak saya dudukin, berarti kan nggak masalah kalau memang bukan kaki yang dilihatin. Berarti menurut abang itu Tuhannya abang melihat kaki bukan hati. Makanya kalau kaki jangan dirubah jadi hati, hati jangan dirubah jadi kaki. Kalau Tuhan kami melihat hati, Tuhan Anda melihat kaki. Enggak juga Bang. Tanpa kakinya begitu juga tetap sholat akan diterima. Nanti abang dimarahin nih, golongan